Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Tema GBI Shalom tahun 2021 adalah The Year of New Wine. Kita artikan sebagai tahun pembaharuan. Pembaharuan segala aspek dalam hidup kita, baik jasmani, jiwani, dan rohani kita. Ikuti pengajaran firman Tuhan selama 1 tahun berupa perjalanan rohani, spiritual journey kita melalui khotbah-khotbah yang disampaikan oleh para hamba Tuhan. The Year of New Wine. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita saksikan pengumuman kegiatan gereja. Ibadah Raya Umum minggu depan tetap akan dilaksanakan secara online melalui channel YouTube GBI Shalom Denpasar. Informasi kompak, informasi nomor rekening gereja, dan informasi jemaat yang berulang tahun bisa Bapak Ibu Saudara baca di Warta Jemaat Digital. Pelayanan kepada jemaat tetap akan berjalan semaksimal mungkin. Nomor telepon Sekretariat Gereja bisa Bapak Ibu Saudara lihat di Warta Jemaat Digital. Jemaat Tuhan, mari bulan April ini kita sambut dengan semangat dan antusias sebagai bulan kasih. Sepanjang bulan ini kita akan diingatkan untuk giat berbagi kasih Kristus dengan beragam acara. Minggu pertama, Sahabat Kasih. Kita akan menyaksikan tayangan pelayanan hamba Tuhan di pedalaman atau pedesaan. Minggu kedua, Panggilan Kasih. Mari kita berbagi kasih dan doa melalui keuangan yang kita miliki, serta dukungan doa bagi para hamba Tuhan. 1 kabupaten, 1 hamba Tuhan. Minggu ketiga, Tanggung Jawab Kasih. Akan ditayangkan tayangan film misi yang mengingatkan tanggung jawab kita dalam memberitakan kasih Kristus. Minggu keempat, Buah Kasih. Menampilkan apa yang sudah dan sedang gereja lakukan dengan konsisten selama ini dalam berbagi kasih Kristus melalui Departemen Misi. Mari satukan hati, doakan, dan kerjakan. Buat surga bersukacita. Haleluya! Shalom Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi Tuhan. Kita ada di bulan misi dan minggu kedua, Panggilan Kasih. Panggilan untuk kita semua berbagi kasih, berdoa untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan mereka diantaranya adalah Ibu Nur Hayati, Kadek Arminingsih, dan Wayan Arianto. Mereka adalah orang-orang yang bekerja bersih-bersih di SD 22 di dekat lapangan Lumintang. Ibu Sri Rahayu dan Ibu Ketut Aryani, mereka adalah 2 orang yang bersih-bersih di gereja kita sehingga gereja tetap terpelihara. Kemudian Bapak Nyoman Suwando dan Bapak Kadek Surya, mereka adalah orang yang berjaga di gereja kita dari tengah malam bahkan sampai subuh. Ibu Koming, seorang tukang pijat yang banyak kita pakai jasanya, dia juga sangat terdampak dan perlu pertolongan. Kemudian Ibu Nyoman ada di daerah Padang Sambian, suaminya sudah meninggal dan ini adalah kenalan dari Bapak Ibu Gembala kita. Ibu Kadek Risna Ari juga ada di sekitar Perum Puribuana dan sangat terdampak COVID. Bapak Wawan yang ada di sekitar Jalan Drupadi, seorang tukang yang sangat tidak mampu berasal dari Lombok, sangat perlu bantuan kita. Ibu Nengah yang ada di sekitar kita, Gatsu 4, seorang janda sudah tidak mampu. Kemudian Ibu Yeni juga ada di Gatsu 6, dia pemulung, dia janda, bahkan sangat tidak mampu. Bapak Budion, seorang bapak yang tidak bisa melihat, kemudian anaknya juga disabilitas dan sangat perlu pertolongan kita, ada di sekitar kita. Ibu Nyoman Suci ada di Bulu Indah, seorang janda hidupnya sendiri dan sangat tidak mampu. Itu orang-orang yang sangat memerlukan bantuan kita. Mari Bapak Ibu, kita galang bersama, kita bantu mereka supaya mereka juga bisa menikmati kehidupan ini dan kita berbagi kasih dengan mereka, memenuhi panggilan kasih untuk kita semua. Selamat berbagi kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Demikian pengumuman gereja selama sepekan. Informasi selengkapnya bisa dilihat di Warta Jemaat Digital. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi dalam ibadah online Jemaat GBI Shalom. Bapak Ibu Saudara, kita bersuka cita, kita masih bisa beribadah, antusias, semangat. Mari kita berdoa menyambut ibadah kita pada hari ini.
Bapa, terima kasih Engkau memberikan kami kesempatan beribadah secara online. Sungguh sangat luar biasa. Tuhan hadir di rumah kami. Tuhan hadir di tempat di mana kami beribadah secara online. Kami bersyukur Tuhan hadir. Engkau Allah yang tidak terbatas. Sebentar kami akan memuji-muji menyembah Tuhan. Kami akan bersorak-sorai. Kami akan bermazmur. Kami akan menyembah Tuhan dan menyambut berkat firman-Mu. Melakukan seluruh rangkaian ibadah pada hari ini. Kami memulai ibadah kami dengan penuh sukacita dan bersyukur Tuhan hadir dalam nama Tuhan Yesus bersama, katakan amin. Selamat beribadah. Setiap kita yang diberkati Tuhan, mari berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan yang baik. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kita akan menikmati hadirat Tuhan, menikmati kuasa Tuhan pada hari ini, karena kebaikan Tuhan yang tak pernah berhingga bagi setiap kita. Haleluya, haleluya. Dia satu-satunya Bapa yang setia, tak akan pernah meninggalkan setiap kita dalam segala hal yang kita hadapi di dalam dunia ini. Dia begitu setia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita mau datang memuji Dia. Katakan, Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu ya Tuhan. Kerinduan setiap kami Yesus, kami haus akan Engkau. Oh, tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu. Tuh, ubah setiap hati kami, ubah hidup kami ya Tuhan. Seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi seperti Engkau Bapa satu-satunya yang baik dan setia dalam kehidupan kami ya Tuhan. Layak Kau dipuji, layak Kau disembah. Bapa Kau setia. Mari dengan percaya, dengan iman kita datang kepada Dia. Oh, terima kasih Tuhan. Kau selalu menjadi milik kami Tuhan, dan ku milikmu ya Tuhan. Kerinduan kami, tinggikan namamu,
dimanapun saat ini berada, katakan ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku. Mari buka hati untuk mau diubah oleh Tuhan, untuk mau dibaharui oleh Tuhan, sehingga setiap pribadi kita dipakai untuk kemuliaan-Nya, dipakai untuk kita boleh menebarkan kasih Tuhan, sehingga setiap orang menerima anugerah Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu ya Tuhan. Amin. Dengan segenap hati kami datang Tuhan, mau jadi seperti-Mu Tuhan. Ubah hati, ubah hidup kami. Ubah hatiku seputih hati, setulut kasih-Mu, setulus salib-Mu. Amin, amin Tuhan. Jangan ubah, haleluya. Biar mataku Tuhan, seperti mata-Mu. Haleluya. Jangan ubah hati kami. Haleluya. Shekerara-ramanamu. Ubah hatiku. Ubah hati. Mari angkat tanganmu, buka hatimu untuk dijamah, untuk diubah, dilengkapi. Haleluya. Amin Tuhan. Lihat mataku, lihat mataku, lihat mataku, lihat mata. Mari siapkan hati menyembah, siapkan hati untuk mengagungkan Tuhan. Pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi Tuhan Yesus. Ku mau jadi seperti Yesus. Ku mau jadi seperti. Mari datang sembah Tuhan, mari agungkan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah nama-Mu, Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh kuasa, Allah yang menjadi pelindung, pemenang, pemujizat terjadi, pemulih bagi setiap kami. Menjamah hati kami, mengubah hidup kami, menyembuhkan kami, memberikan kemenangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sembah dalam roh, mari sembah dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kau besar dan setia, Kau agung dan perkasa, selama-lamanya menyembah-Mu, menyembah-Mu, mengagungkan Engkau. Haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.
kasih Tuhan, Kau kekuatan kami, Kau penghiburan bagi setiap kami. Sungguh kami bangga Tuhan, sungguh kami bangga Tuhan. Glory bagimu, glory bagimu Tuhan. Segala kemuliaan bagimu, penghormatan, pengagungan. Haleluya. Dalam sepanjang kehidupan kami, Amin Yesus. kami mau disempurnakan seperti Engkau. Kami mau hati dan hidup kami diberkati, Amin. dipulihkan, dibaharui, Amin. sehingga sebagaimana yang Engkau kehendaki, Amin Yesus. kami boleh menjadi berkat bagi semua orang. Amin. Dunia dipulihkan, dunia untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus. Katakan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan, sempurnakan kami ya Tuhan. Dalam segenap jalanku, mari dengan segenap hati katakan sekali lagi, ku mau seperti-Mu Tuhan, ku mau seperti-Mu Yesus, mau seperti-Mu Yesus. Amin. Terima kasih. Ini kami Tuhan, membuka hati untuk disempurnakan sama seperti Engkau. Setiap jalan kami memuliakan nama-Mu, memuliakan. Haleluya. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan, disempurnakan selalu. Memuliakan nama-Mu ya. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus. Mari agungkan, naikkan pujian bagi Yesus. Oh, dalam setiap memuliakan nama-Mu. Sekali lagi, angkat suara, angkat tanganmu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu. Amin, amin, amin. Kami disempurnakan, kami dipulihkan dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku. Memuliakan nama-Mu, memuliakan nama, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Berikan sorak-sorak, berikan tepuk tangan, berikan kemuliaan. Haleluya, 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 haleluya. Sebab setiap kita yang ada di dalam dunia ini akan dibekali untuk memberitakan Injil, kabar kesukaan bagi semua orang. Mari semua, engkau umat Tuhan, dengarkan panggilan Tuhan, beritakan Injil Yesus. Haleluya. Katakan bersama-sama, mari kita semua umat pilihan, mari dengarkan panggilannya. Menggenapi sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat, bukan bangkit. Haleluya. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan. Kukan bangkit, mari nyatakan kebesaran Tuhan. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Katakan sekali lagi, ku kan bangkit.
kebesarannya, sampai setiap lutut berseru, semua lidah mengaku bahwa Yesus Tuhan, Raja segala. Ku kan bangkit, haleluya. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Kita bertanggung jawab, setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan, Dialah Raja, Dialah Tuhan, Raja, Dialah Raja, Dialah Raja. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya. Tinggikan dirimu mengatasi kebesaranmu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan namamu, tinggikan dirinya, mari agungkan Tuhan. Amin. Kemuliaan-Mu Tuhan, amin. Mari sama-sama kita mau datang meninggikan, mengagungkan Allah, mengagungkan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Tinggikan dirimu mengatasi. Amin. Haleluya. Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan namamu Tuhan, dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi. Mari dengan segenap hati, kekuatan, oh jiwa, memuji menyembah Tuhan. Tinggikan, tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu ya Yesus. Amin. Haleluya. Mengatasi bumi. Tinggikan dirimu. Amin. Glory bagi-Mu Tuhan, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu katakan sekali lagi, biarkan musik memuji Tuhan. Tinggikan namamu ya Tuhan, tinggikan Yesus, tinggikan. Kami datang meninggikan Yesus, kami datang memuliakan namamu. Oh, pencipta langit dan bumi, terima kasih Tuhan. Mengatasi bu, amin. Tinggikan, tinggikan namamu. Oh, mengatasi langit.
Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Waktunya kita menyambut berkat firman Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau hadir bersama dengan kami dalam ibadah secara online. Kami bersyukur kami masih bisa memuji dan menyembah Tuhan. Dan waktunya kami juga membuka hati kami, memberkati setiap upaya kami beribadah ya Tuhan dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami buka hati kami sambut berkat firman Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Minggu kedua di bulan April, saya akan memberikan judul firman Tuhan hari ini. Minggu kedua judulnya adalah Yohanes 3:1-6. Yohanes 3:1-6. Bapak Ibu sekalian, kita GBI Shalom sedang memasuki bulan April, bulan di mana kita sedang diajar untuk berbagi kasih kepada sesama. Bulan di mana kita semua didorong untuk berbagi apa saja yang baik. Termasuk kita bisa berbagi beras, kita bisa berbagi keuangan, kita bisa berbagi cerita tentang kebaikan Tuhan. Kita bisa berbagi kisah tentang pengalaman anugerah Tuhan yang menyelamatkan kita. Apa saja yang baik kita bisa bagikan. Dan ini adalah bulan April, bulan berbagi kasih. Minggu kedua ini sekali lagi Bapak Ibu, judul firman Tuhan Yohanes 3:1-6. Saya masuk pada bagian pendahuluan khotbah ini. Bapak Ibu Saudara, Alkitab mencatat ada seorang bernama Sakius. Sakius ini moralnya dianggap buruk. Dia dianggap orang yang jahat hatinya, serakah, tak berbelas kasihan. Dan masyarakat tidak suka dengan Sakius. Karena dia adalah pemungut cukai, pemungut pajak. Lebih dari yang seharusnya, suka memeras atau menekan orang lain. Tetapi Yesus tidak menganggapnya begitu. Yesus katakan, alasan mengapa Yesus mau mampir ke rumah Sakius dan bahkan makan bersama dengan keluarga Sakius. Sementara jangankan masuk ke rumah Sakius, penduduk atau orang yang kenal dia, mendengar namanya saja sudah marah. Mendengar namanya saja sudah tidak suka. Jangan-jangan orang gak mau lewat depan rumahnya. Tapi beda dengan Yesus. Yesus justru berkata, Sakius, aku mau makan di rumahmu. Mengapa Tuhan Yesus mau masuk ke dalam rumah orang jahat ini? Orang serakah ini, orang yang tidak baik moralnya ini, orang yang suka memeras sesamanya ini. Bapak Ibu sekalian, di dalam Lukas pasal 19 ayat yang ke-10, mari buka. Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-10. Ini alasan kenapa Tuhan mau makan di rumah Sakius. Masuk ke dalam rumah Sakius. Duduk makan bersama dengan keluarga Sakius. Ini alasannya. Injil Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bapak Ibu Saudara, ayat pendahuluan ini yang merupakan perkataan Tuhan Yesus, ini adalah sebuah gambaran, deskripsi kasih Allah yang besar terhadap semua manusia. Secara khusus kasih Allah yang besar kepada manusia yang dianggap tidak baik moralnya, yang dianggap jahat hatinya, yang dianggap hanya mementingkan dirinya sendiri, yang dianggap tidak patut disebut manusia. Namanya Sakius, orang berdosa. Untuk itu Yesus datang. Untuk dia, untuk saudara, untuk saya yang tidak jauh lebih baik daripada Sakius. Tuhan datang menyelamatkan kita.
Dia datang untuk mencari, menyelamatkan yang hilang. Mari kita pelajari lebih mendalam sebesar apa sih kasih Allah itu. Mari baca nats utama kita Yohanes 3:16. Yohanes 3:1-6. Yohanes pasal 3 ayat 16. Demikian firman Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, ayat ini Yohanes 3 ayat 16 ada dalam rangkaian dialog antara Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Siapa Nikodemus? Ayat 1 mencatat dia adalah seorang Farisi, pemimpin agama. Anggota mahkamah agama, anggota dewan penasehat. Seorang yang berpengaruh di kota. Dan dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia tokoh agama. Dia memiliki kedudukan penting di kota. Dia tokoh masyarakat. Namanya Nikodemus. Ia datang kepada Yesus. Berdiskusi untuk hal-hal rohani. Dia nampak seperti orang yang lapar dan haus akan hal-hal rohani. Dan Yesus meladeni, Tuhan Yesus menyambut. Dan Tuhan Yesus tahu, Nikodemus ini orang yang hatinya baik. Dia ingin mengenal Allah lebih jauh. Bahkan dia sudah menunjukkan indikasi. Dia ini orang yang cukup mengenal siapa Allah. Terbukti apa yang dikatakan oleh Nikodemus. Pada ayat 1, 2, dan 3 saudara akan temukan nanti apa yang dikatakan Nikodemus tentang Yesus. Bapak Ibu sekalian, dari perbincangan inilah Tuhan Yesus menjelaskan kasih Allah yang sangat besar kepada manusia. Yang Yesus ucapkan intinya pada Yohanes 3 ayat 16 ini. Dan di dalam ayat Yohanes 3 ayat 16 ini, Bapak Ibu sekalian, mengungkapkan isi hati dan tujuan Allah datang ke dalam dunia. Yang pertama dari Yohanes 3 ayat 16 kita menemukan ini adalah ungkapan kasih Allah yang sangat besar dan luas. Kasih Allah yang sangat besar itu adalah gairahnya, semangatnya, kerinduannya. Kasih Allah yang begitu luas ini artinya kepada semua orang. Tidak orang tertentu, suku tertentu, bangsa tertentu. Jadi Yohanes 3 ayat 16 mengungkapkan hal pertama tentang kasih Allah yang sangat besar. Ada passion, ada gairah, ada kerinduan. Mengasihi manusia, dan manusia itu adalah semua orang, bukan hanya kelompok-kelompok agama dan bangsa tertentu. Yang kedua, Yohanes 3 ayat 16 ini mengungkapkan Allah mengaruniakan anaknya. Tentu anaknya di sini bukan berarti Allah punya anak dan Allah punya istri, bukan. Lalu punya anak, bukan. Ini adalah sebuah pernyataan pribadi Allah yang memiliki fungsi menjadi juru selamat, menunjukkan pribadi yang mau datang menjadi manusia, yaitu Yesus. Apa yang Allah lakukan untuk mewujudkan kasih-Nya kepada manusia? Apa yang Allah lakukan? Yang Allah lakukan adalah mengorbankan Yesus sebagai korban penghapus dosa di atas kayu salib. Dan kita sudah rayakan minggu lalu dan Jumat Agung yang lalu. Itu perwujudan kasih Allah yang besar. Dengan mengorbankan anaknya, Yesus Kristus mati di kayu salib.
Bapak Ibu Saudara, pengorbanan Kristus ini bukan tindakan yang terpaksa. Tuhan Yesus bisa lari dari kenyataan. Tuhan Yesus bisa memilih tidak taat. Tapi Yesus memilih taat karena dia tahu lewat penderitaan inilah harus dijalani. Ini mengalir dari hati yang penuh kasih. Saudara bisa rasakan kalau seseorang yang berkorban sekalipun dia mengalami kesulitan. Tetapi karena mengasihi kita bisa rasakan pengorbanan itu harganya jauh lebih tinggi dan berharga. Ketimbang orang memberikan perhatian kita apa adanya dan dia sanggup melakukan dengan siapa saja, pasti beda. Yesus mengasihi saudara dan saya, dia berkorban. Mengapa dia berkorban? Karena dia tahu hanya melalui korbannya keadilan Allah bisa dilaksanakan. Dosa mesti dihukum. Tetapi kasih ingin menyelamatkan. Bagaimana dua-dua bisa dilaksanakan? Maka yang harus dikerjakan adalah Yesuslah yang harus dihukum. Yesuslah yang harus dikorbankan. Menjadi korban penebus dosa. Mengapa Allah mengorbankan Yesus Kristus? Yang kedua, karena Allah itu sangat mengasihi manusia. Karena begitu mengasihi manusia, maka dia mengorbankan dirinya. Yesus sampai mati di kayu salib. Dan yang ketiga, mengapa sampai Allah mengorbankan dirinya? Karena Allah tahu kalau tidak mengorbankan dirinya, maka manusia itu pasti binasa. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan supaya tidak binasa. Jadi kalau tidak ada juru selamat pasti binasa. Kalau tidak ada pengorbanan Yesus pasti binasa. Nah, karena Tuhan tahu manusia pasti binasa, maka Yesus berkorban. Yang keempat, pengorbanan Yesus membawa kita kepada hidup yang kekal. Supaya beroleh hidup yang kekal. Tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Saya dan saudara butuh hidup kekal itu. Maka Yesuslah jawaban dari kebutuhan kita. Sekarang kita semakin paham. Mengapa Yesus harus mati di kayu salib? Dan setelah itu ia bangkit. Ia menyatakan dirinya bahwa dia tidak lagi mati. Dia sudah bangkit. Kasih Allah tersalur. Kasih Allah tercurah. Passion, gairah, keinginan, kerinduan mengasihi manusia terwujud. Dengan mengorbankan anak yang tunggal. Yesus Kristus mati di kayu salib. Tiada kasih yang lebih besar selain kasih Yesus. Yang berkorban buat saudara dan saya. Yang mati buat saudara dan saya. Lalu bangkit untuk saudara dan saya. Dan dia akan naik ke sorga setelah kebangkitannya pada hari yang ke-40. Mencurahkan Roh Kudus. Roh Kudus itu yang menyertai kita sampai kesudahan zaman. Diam di dalam kita, bukan hanya menyertai. Ya menyertai, tapi juga diam di dalam kita. Inilah kasih Allah yang besar. Inilah pesan Yohanes 3:1-6. Yohanes 3 ayat 16. Sedang diberitakan buat saudara hari ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau saya dan saudara sudah mengerti betapa besar kasih Allah. Dan contohnya Tuhan sampai mau masuk ke rumah Sakius. Makan di sana sampai Sakius merasakan kasih Yesus. Sampai Sakius bertobat. Sampai Sakius menerima Yesus, mengakui dosanya. Dan Yesus bilang di rumah ini terjadi keselamatan. Karena untuk mencari orang yang berdosa, Yesus datang ke dalam dunia. Dan ini digambarkan lewat perkataan Yesus kepada Nikodemus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mengorbankan dirinya. Dia tidak memperhitungkan harga dirinya. Dia tidak memperhitungkan apa yang dia dapatkan untuk bisa menjadi Allah yang dipuji-puji. Tetapi yang dia pikirkan adalah
saudara dan saya. Ketika engkau tidak bisa memuji Tuhan, ketika engkau tidak bisa bersyukur kepada Tuhan, ketika engkau menjadi orang yang tidak peduli dengan Tuhan, dengarkan, Tuhan tetap mengasihi saudara. Karena kasih Allah itu begitu besar. Dan Tuhan tahu, hanya kasih yang berkorbanlah yang menyelesaikan ancaman kebinasaan yang akan menimpa semua manusia. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Saya masuk pada bagian penutup. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara baca Yohanes pasal 3 ini, mulai ayat 1 dan seterusnya, saudara menemukan Nikodemus, seorang Farisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, terpandang, orang baik. Dia datang pada waktu malam kepada Tuhan Yesus untuk berbicara, berdialog secara pribadi. Membicarakan hal-hal rohani. Membicarakan yang Yesus arahkan sampai kepada masalah kelahiran baru, sampai kepada kepastian keselamatan. Jadi inti percakapan Yesus dan Nikodemus itu sebenarnya Bapak Ibu sekalian adalah mengenai kelahiran baru dan keselamatan. Yang goalnya adalah Yohanes 3 ayat 16. Nikodemus memahami Yesus itu pribadi seperti apa. Kalau saudara nanti baca ayat 1, ayat 2 dan seterusnya. Sehingga Tuhan Yesus tidak perlu meladeni Nikodemus dengan teologi yang muluk-muluk. Tuhan Yesus meladeni Nikodemus dengan sebuah statement, karena begitu besar kasih Allah. Yohanes 3 ayat 16, itulah goal pemberitaan Tuhan Yesus kepada Nikodemus. Ini bukan cuma persoalan lahir baru yang membuat Nikodemus bingung, tapi ini persoalan kasih Allah yang begitu besar. Nikodemus paham betul hukum Taurat. Nikodemus paham betul teologi. Dan Tuhan tidak berbicara tentang itu. Tuhan berbicara tentang pesan yang lebih penting. Yohanes 3 ayat 16. Di bagian penutup ini saya ingin mendorong Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dua hal yang ingin saya sampaikan di bagian akhir dari khotbah ini. Yang pertama, percayakah saudara bahwa Allah sangat mengasihi saudara? Jika saudara berkata, ya saya percaya, maka terimalah Yesus. Karena memang dialah yang sangat mengasihi saudara. Kalau engkau percaya Yesus mengasihi saudara, terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Karena memang dialah yang mengasihi kita. Begitu besar kasihnya dan begitu luas kepada siapapun. Bersikaplah seperti Sakius yang mau menyambut Yesus bukan saja sebagai guru, nabi, pengajar, orang baik, tapi sambutlah Yesus sebagai pemberi kasih dan keselamatan. Pertanyaan kedua, maukah saudara menceritakan kasih Yesus kepada orang di sekitar saudara? Kalau saudara berkata, ya saya mau, maka segera buat rencana. Segera susun rencana. Lakukan. Mulai cerita kepada orang di sekitar saudara bahwa saudara mengalami kasih Yesus, bahwa saudara mengalami anugerah di dalam Yesus Kristus. Bagikan kasih ini kepada orang lain. Ini bulan berbagi kasih. Bagikan cerita kasih Allah kepada saya dan saudara. Bagikan cerita kasih Allah kepada keluarga kita. Bagikan pengalaman bagaimana diampuni dosamu. Bagikan cerita bagaimana Tuhan hadir
yang selama ini engkau gak punya damai sejahtera, engkau boleh menerima damai sejahtera tenang setelah engkau menerima kasih Yesus. Ceritakan itu. Kalau engkau punya beras lebih, bagi kepada orang yang kekurangan. Kalau engkau punya uang lebih, bagi kepada orang yang kekurangan. Bagi apa saja yang baik. Ini bulan berbagi kasih. Saya mendorong saudara, buat rencana, lalu lakukan. Supaya saudara terlibat di dalam pekerjaan-pekerjaan besar yang Allah lakukan kepada manusia, khususnya orang-orang di sekitar kita. Kiranya firman Allah memberkati kita semua. Bertolak dari Yohanes 3 ayat 16, kita mengerti Tuhan begitu mengasihi kita, dan kita yang mengalami kasih Tuhan, kita harus pergi membagikan kasih itu. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu atas kami. Terima kasih untuk keselamatan yang pasti di dalam Yesus Kristus. Terima kasih untuk korban-Mu di kayu salib. Kami tahu kalau Tuhan tidak berkorban, maka tuntutan dosa akan terus berlaku. Kalau tidak ada yang menebus, maka hukuman akan terus berjalan. Syukur kepada Allah. Kasih Allah begitu besar akan dunia ini, sehingga mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kami buka hati kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Masuklah dalam hati saya, masuklah dalam hidup saya, bertahtalah, jadilah penguasa Tuhan dalam hidup saya. Engkaulah yang menyelamatkan saya. Engkau datang untuk mencari orang berdosa seperti saya, seperti Sakius, seperti Nikodemus, dan orang-orang berdosa lainnya. Terima kasih untuk anugerah-Mu, dan kami mau ceritakan, bagikan berkat-berkat jasmani yang kami terima, terlebih berkat-berkat rohani. Kami buat rencana dan kami mulai lakukan itu. Urapi kami, bantu kami ya Roh Kudus. Terima kasih untuk berkat firman-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi pendorong bagi kita untuk menjadi pelaku-pelaku kasih, khususnya di bulan April ini. Tuhan memberkati. Kita akan berdoa syafaat dan memberikan persembahan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Kita akan memberikan persembahan. Mari Bapak Ibu persiapkan persembahan kita. Kita akan memberikan persembahan umum maupun juga persembahan persepuluhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan saya akan berdoa dan juga akan berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat ini Tuhan beri kami kesempatan untuk kembali memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Biarlah sungguh Tuhan Yesus yang memberkati kami, yang sudah memberikan dengan rela hati. Terima kasih Tuhan, biarlah persembahan kami berguna bagi pekerjaan-Mu. Terpujilah nama-Mu. Dan kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Engkau Allah yang mengasihi bangsa kami. Biarlah Tuhan kasih karunia-Mu yang besar terus Tuhan curahkan bagi bangsa kami. Situasi dan kondisi masalah yang ada di negeri kami Tuhan, kami sungguh serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon campur tangan Tuhan yang luar biasa, memberikan pemulihan di segala bidang di negeri kami Tuhan. Khususnya pemulihan di bidang ekonomi Tuhan, di setiap daerah-daerah di Indonesia, termasuk di Pulau Bali juga Tuhan. Kau tolong supaya pariwisata di Pulau Bali juga dipulihkan, dan perekonomian di daerah-daerah lain di seluruh Indonesia juga dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau bekerja melalui para pemimpin kami Tuhan, supaya sungguh-sungguh kepemimpinan Bapak Jokowi beserta jajarannya bekerja dengan sungguh-sungguh, bersehati untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dan juga kami berdoa untuk pelaksanaan vaksin ini Tuhan, supaya semua masyarakat di Indonesia, bahkan termasuk juga di Pulau Bali, boleh mendapatkan
vaksin ini ya Tuhan. Kami mohon campur tangan-Mu dan biarlah Tuhan memberkati juga seluruh petugas kesehatan supaya mereka bekerja sungguh-sungguh, dijauhkan dari kesalahan-kesalahan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh serahkan bangsa dan negara kami sungguh serahkan Pulau Bali di mana kami tinggal. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas keamanan dan kenyamanan di Pulau Bali ini Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah mengasihi Pulau Bali ini dan kami sungguh Tuhan percaya bahwa Engkau memberkati Pulau Bali, Engkau memberkati Indonesia, Engkau melindungi Indonesia, Engkau melindungi juga setiap daerah-daerah yang ada. Terima kasih Tuhan, kami percaya pemulihan pasti terjadi di segala bidang di negeri kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ini doa kami percaya Engkau Allah yang melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kami doakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mengikuti seluruh rangkaian ibadah kita. Mari kita mengucap syukur, kita berdoa dan siap menerima berkat Tuhan dalam doa penutup pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala yang baik, untuk segala berkat-Mu, baik itu berkat rohani, berkat jasmani, dan berkat atas jiwa kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sehingga kami boleh mengikuti rangkaian ibadah online pada hari ini. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur dan sebelum kami meminta berkat Tuhan, kami berdoa bersama dan berkata di dalam nama Tuhan Yesus, kami menerima mujizat kesembuhan. Semua sakit penyakit dihancurkan, kelemahan tubuh diganti dengan kekuatan baru. Organ-organ yang lemah, organ-organ tubuh yang sakit diganti dengan kekuatan, dengan organ yang sehat. Dalam nama Yesus saya terima kesembuhan, saya terima mujizat. Demikian juga pernikahan dan keluarga jemaat-Mu Tuhan semakin hari semakin dipulihkan, semakin hari semakin harmonis, semakin hari merasakan kehadiran sorga di tengah-tengah keluarga kami. Berkat-Mu juga atas usaha, toko, warung, bisnis apapun yang dikerjakan umat-Mu Tuhan buat berhasil. Tuhan kirimkan berkat-berkat-Mu, Tuhan kirimkan keuntungan-keuntungan, rezeki yang melimpah yang tidak dapat ditahan oleh siapapun. Usaha pekerjaan-Mu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengakhiri ibadah kami dan kami mohon berkat Tuhan. Mari kekasih Tuhan sama-sama bangkit berdiri, angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah kasih sayang dan keselamatan yang pasti di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kuat kuasa dan pertolongan, penyertaan dari Roh Kudus mulai hari ini sepanjang umur hidup kita diberkati oleh Tuhan. Berkat jasmani, berkat rohani dan berkat atas jiwa kita tercurah melimpah, anggur baru tercurah. Terimalah berkat ini dan kami mengakhiri ibadah kami dengan penuh ucapan syukur dengan meterai satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bersama, katakan amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, di akhir ibadah kita saya menyambut bagi setiap kita yang baru pertama kali bergabung dengan keluarga besar GBI Shalom beribadah bersama-sama. Shalom, welcome home. Mari di minggu-minggu yang akan datang boleh bersama-sama dengan kami kembali beribadah secara online, merasakan kasih dan kuasa Tuhan yang luar biasa. Bagi setiap kita yang memerlukan pelayanan secara pribadi bisa menghubungi setiap nomor telepon yang ada di warta digital ataupun yang ada di depan layar kaca Bapak Ibu. Mari kita akan menutup ibadah kita dengan satu pujian, Happy kemuliaan-Mu ya Tuhan. Mari kita tepuk tangan bagi Tuhan Allah yang baik-baik. Sama-sama kita katakan, Happy kemuliaan-Mu Tuhan. Happy kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitkan gereja Tuhan. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Bitakan, api kemuliaan-Mu Tuhan. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, memenuhi setiap kami. Amin. Haleluya. Api kemuliaan-Mu ya Tuhan tercurah.
kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Penuhi kami semuanya. Api kemuliaan-Nya tercurah. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Sang Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.